Bab 11. Biaya perpisahan. Peta tempat tinggal Hua Yuesan. Kingston Jiang bergumam pelan. Ini adalah peta pusaka keluarga Jiang. Sebelum kakeknya meninggal, dia pernah berkata kepadanya bahwa keluarga Jiang dapat dihancurkan, tetapi petanya tidak bisa hilang. Selama 10 tahun terakhir, Kingston Jiang tidak pernah melupakannya. Bloody, bersiaplah untuk beraksi di malam hari. Ya, Bloody mengangguk. Oke, kamu pergilah. Istriku akan segera pulang kerja. Dia tidak ingin aku berhubungan dengan orang-orang yang tidak karuan. Kamu tidak terlihat seperti orang baik-baik, jika istriku melihatnya, dia akan mengomeliku lagi. Ekspresi Bloody menjadi kaku. Dia kan hanya sedikit berkulit gelap saja. Kenapa jadi tidak karuan? Kenapa jadi bukan orang baik-baik? Kenapa kamu masih bengong? Keluar dari sini. Kingston Jiang menendangnya. Bloody berbalik dan langsung pergi. Kingston Jiang memeriksa jam, dan sudah waktunya jam pulang kerja. Klutang seharusnya sudah keluar. Sambil mendorong sepeda listriknya di samping, dia berjalan keluar dari Yongel Tangs Group. Sebelum dia sampai di sana, dia melihat seorang wanita keluar dari sebuah gedung. Wanita itu memiliki tinggi 1,8 meter dan mengenakan pakaian kerja, kemeja putih, rok hitam yang membalut pinggul, dan sepatu hak tinggi merah. Dengan rambut bergelombang berwarna kastanya, dengan membawa tas kerja di tangannya, ketika berjalan sangat keren dan berwibawa. Clue. Seorang pria segera menghampiri, memegang seikat bunga di tangannya, dan menyerahkannya kepadanya. Clue, ini untukmu, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku telah memesan kamar privasi Diamond di Emperor 2.0. Aku ingin mengundang kamu untuk makan malam bersama. Yang menghadiahkan bunga adalah Axel Wang dari keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzhou. Sejak Klutang memenangkan pesanan dari Qianjun Group, dan sejak hubungan antara Klutang serta Direktur Qianjun Group, Max Ye terungkap, keluarga Tang menjadi semakin terkenal, dan Klutang, yang telah pulih penampilannya, menjadi wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou. Setelah dia menjadi ketua eksekutif Yongel, kemampuan bisnisnya sangat hebat dan dia pun mengelola perusahaan dengan sangat tertib hanya dalam waktu setengah bulan. Dan namanya pun semakin tenar, dia pun disebut-sebut sebagai pemimpin perusahaan tercantik di Jiangzhou. Meski sudah bersuami, reputasi Kingston Jiang di Jiangzhou benar-benar tidak baik. Para pemuda itu sama sekali mengabaikan Kingston Jiang. Mereka tetaplah terus mengejar dan ingin mendapatkan wanita cantik itu. Pada saat ini, Klutang melihat Kingston Jiang berjalan dengan mendorong sepeda listriknya, dengan senyum indah di wajahnya, mengabaikan Axel Wang. Dia berjalan mendekat dan mendaratkan sebuah ciuman di depan umum, dan kemudian dia menggayat lengan Kingston Jiang dengan erat. Suamiku, orang ini ingin mengundangku makan malam di kamar privasi Diamond Emperor 2.0. Aku belum pernah ke Emperor 2.0. Jika mengundang kamu pergi maka kamu harus pergi, jika bisa, bawa aku sekalian, aku juga belum pernah. Ketika Axel Wang melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi suram, dia berjalan menghampiri dan berkata dengan dingin, Kingston Jiang, aku Axel Wang dari keluarga Wang, aku akan memberi kamu 500 juta, tinggalkan Clue. Saat Axel Wang berbicara, dia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. Istriku, ambil atau jangan. Terserah kamu, kata Klutang dengan senyum di wajahnya, kurasa lebih baik kamu mengambilnya. 500.000 seharusnya bisa untuk makan sekali di kamar privasi Diamond Emperor 2.0. Kalau begitu aku akan menerimanya. Kingston Jiang tersenyum, menerima kartu yang diserahkan Axel Wang, tersenyum dan bertanya, oh ya, apa kata sandinya? Axel Wang mengangkat kepalanya dan berkata, kata sandinya adalah 60. Ambil uangnya dan enyahlah. Mulai sekarang, kamu dan Clue tidak ada hubungan lagi. Baiklah, kami akan bercerai begitu pulang. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, istriku, naik. Klutang naik ke belakang sepeda listrik, melingkarkan lengannya di pinggang Kingston Jiang, dan pergi di bawah sorot mata Axel Wang yang berantakan. Axel Wang sedikit bingung.
Setelah beberapa saat, dia barulah menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia sangat marah sampai membanting bunganya ke lantai dan melihat ke arah Kingston Jiang yang telah jauh. Dia mengutuk dengan suara keras, "Bocah sialan, aku tidak akan melupakanmu." Kingston Jiang mengendarai sepeda listrik kecil dan kembali ke rumah bersama Klutang. Setelah tiba di rumah, dia duduk di sofa, mengulurkan tangan putih kecilnya, dan menatap Kingston Jiang sambil tersenyum. "Apa?" Kingston Jiang memegangi sakunya erat-erat dan berkata, "Ini adalah biaya perpisahan Axel Wang untukku. Ini adalah uang pribadiku. Putus kepalamu, berikan padaku." Klutang dengan tegas berkata, "Kamu makan punyaku, minum milikku, gunakan punyaku, pakai punyaku, untuk apa kamu punya uang? 500.000 ini untukku, aku simpan dulu, kelak jika kita punya anak, untuk membesarkan anak-anak, apa tidak perlu uang?" Kingston Jiang dengan tidak rela mengeluarkan kartu yang diberikan oleh Axel Wang, dan dengan enggan berkata, "Istriku, ini sudah beberapa kali. Dalam 10 hari terakhir, biaya perpisahan yang diberikan kepadaku oleh orang lain jika ditambahkan sudah lebih dari 2 juta, uang ini milikku." "Uang apa?" Sebuah suara datang dari arah pintu. Mendengar suara itu, Klutang langsung menyembunyikan kartu yang diserahkan Kingston Jiang, dan buru-buru berkata, tidak ada uang." Jasmine He datang dan berkata dengan dingin, "Gadis tengik, kamu bahkan berani menyembunyikannya dari ibu. Aku sudah mendengarnya di pintu. Biaya perpisahan, lebih dari 2 juta yuan, berikan padaku." Klutang berkata, "Bu, benar-benar tidak ada." Kingston Jiang mengangguk, "Ya, benar-benar bukan apa-apa." Jasmine He memarahi, "Aku sedang berbicara dengan putriku, apa ada urusan denganmu? Apakah kamu sudah melihat jam berapa sekarang? Sudah masak belum? Cepat pergi." "Oh." Kingston Jiang tiba-tiba berbalik dan pergi, dia pergi ke dapur untuk memasak. Setelah sibuk di dapur selama setengah jam, dia keluar dan satu keluarga pun makan malam bersama. Setelah makan, Kingston Jiang membawa Klutang ke kamar dan bertanya dengan suara rendah, "Istriku, kamu tidak mengatakannya kan?" Klutang memutar matanya, "Semua gara-gara kamu. Mengapa kamu begitu keras suaranya? Semua uangnya disita oleh ibuku. Dia berkata bahwa dia telah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Sekarang aku sudah bekerja, harus memberinya uang untuk masa tuanya. Apa? Kamu memberikan semuanya?" Mata Kingston Jiang membelalak. Dia benar-benar kekurangan uang akhir-akhir ini. Setelah masuk ke keluarga Tang, dia tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang rokoknya pun hasil bantuan Blodi. Klutang berkata dengan tatapan tak berdaya, "Ya, aku memberikan semuanya, 100.000 biaya perpisahan dari Tuan Muda Chen, 250.000 dari Tuan Muda Zhang, 300.000 dari Tuan Muda Liu, dan 500.000 dari Tuan Muda Wang, semuanya telah disita oleh ibuku." "Ai." Kingston Jiang menghela nafas dan berkata, "Aku harap ketika aku menjemputmu besok, masih ada pemuda kaya yang mengejarmu dan akan memberiku ratusan ribu biaya perpisahan. Istriku, kirimi aku beberapa ratus yuan di WeChat. Aku tidak punya uang untuk merokok." "Siapa yang percaya? Ketika aku mencuci pakaian kamu beberapa hari yang lalu, aku melihat kartu hitam di sakumu. Jangan beritahu aku, tidak ada uang di dalamnya, keluarkan biar aku yang menyimpannya." Klutang mengulurkan tangan dan meminta kartu Kingston Jiang. Kingston Jiang mengeluarkan kartu hitam itu. Kartu itu hitam semua, dengan naga hitam di atasnya, dan tidak ada nomor kartu. Klutang tidak melihat dengan teliti ketika dia mencuci pakaian, tetapi sekarang dia mau tidak mau harus bertanya, "Kartu bank macam apa ini? Kenapa tidak ada nomor kartu di atasnya?" "Itu." Kingston Jiang berkata dengan tidak jelas, "Ini adalah kartu bank atas nama beberapa bank-bank besar, dan dapat digunakan di setiap bank. Lagian sudah zaman apa sekarang ini, masih menggunakan nomor kartu. Sekarang sudah memakai chip ID untuk mengajukan kartu." Klutang merasa ragu, menerima kartu itu, dan bertanya, "Berapa kata sandinya?"
ada berapa uang di dalamnya? Kata sandi, 8 angka 8, mengenai uang di dalamnya, tidak banyak. 8 kepalamu. Klutang memarahi, mana ada 8 digit kata sandi kartu bank. Aku salah mengingatnya, 6 angka 8. Kingston Jiang tersenyum canggung. Tidak ada kata sandi di kartunya, tidak peduli bagaimana kamu memasukkannya, itu pasti akan benar. Dan kartu naga hitam ini adalah satu-satunya di seluruh negeri, ini adalah simbol status dan kekuasaan. Adapun uang, dia benar-benar tidak tahu berapa jumlahnya, karena dia tidak pernah mengambilnya. Tapi itu hasil dari 10 tahun dinas militer dan 10 tahun kehormatan, seharusnya banyak uang di dalamnya. Namun, setelah mencapai level seperti dia, uang itu hanya benda yang tidak berarti, dan dia juga tidak peduli berapa banyak uang yang ada di dalam kartu. Sekarang, bahkan jika itu diberikan kepada Klutang, dia tidak peduli, karena tanpa Klutang, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini, dan semua yang dia punya adalah pemberian Klutang. Bersambung.